Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Musyarifah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi semester 6, program studi pendidikan anak usia dini. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah tentang efektivitas penggunaan metode bermain. Video ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Mengenai abstrak dari artikel ini, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan metode bermain di TK Islam Adifah. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode bermain di TK Islam Adifah dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif, yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode bermain dapat membantu anak dalam meningkatkan daya imajinasi, kemampuan fisik motorik halus dan kasar, keterampilan sosial, kognitif, emosi. Melalui metode bermain, anak dapat dibimbing dan diarahkan, anak dapat mengikuti aturan permainan, mendengarkan penjelasan materi permainan dan senang dan kerjasama, dan anak dapat menumbuhkan minat dan kreativitas anak sehingga kegiatan permainan tidak membosankan. Dengan kata kunci metode bermain. Kemudian latar belakang masalah. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga harkat, martabat, dan hak asasi yang melekat sejak anak dilahirkan. Anak memerlukan kasih sayang, pembinaan, bimbingan khusus, agar dapat berkembang fisik, mental, spiritualnya secara maksimal. Anak adalah investasi yang sangat besar bagi keluarga dan juga bangsa. Masa anak-anak adalah jendela kesempatan emas bagi berbagai peluang tumbuh kembang anak yang tidak terulang, baik secara fisik, emosional, dan sosial. Kurangnya perhatian pada masa anak-anak bahkan sejak usia dini mempunyai pengaruh yang terbawa hingga dewasa. Seperti apa seorang anak pada masa dewasanya sangat bergantung seberapa perhatian, kasih sayang, dan kepentingan terbaiknya yang diterima bahkan sejak usia dini. Menurut Budiarjo tahun 2011. Bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan psikologis dan biologis anak yang sangat penting. Melalui bermain, tuntutan akan kebutuhan perkembangan dimensi perkembangan motorik, kognitif, kreativitas, bahasa emosi, interaksi sosial, nilai-nilai dan sikap hidup dapat terpenuhi. Bermain-main adalah ekspresi dan hiburan yang mencakup kesenangan dan tujuan, baik tubuh dan pikiran. Bermain adalah suatu cara bagi anak-anak untuk belajar tentang benda-benda dan berhubungan dengan orang lain, menurut Sugiono tahun 2006. Bermain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami dunia, berinteraksi dengan anak lain, mengekspresikan dan mengendalikan emosi, dan mengembangkan kemampuan simbolik sehingga anak aktif membangun pengetahuannya. Perkembangan anak semakin maju jika anak memiliki kesempatan untuk praktek keterampilan yang diperolehnya. Bermain akan banyak melibatkan anak dalam berbagai aktivitas, sehingga konsep-konsep yang akan diajarkan dapat ditangkap dengan cepat dan mampu bertahan dalam memori anak. Menurut Mariatun dan Hayati tahun 2010. Bermain bukan saja bahagia, tetapi kreatif dan inovatif. Melalui bermain, ditanamkan beragam nilai dan aturan hidup. Bermain sungguh memberi efek yang sangat kuat dan positif bagi pertumbuhan otak dan seluruh kemanusiaan anak. Bermain selalu berdasarkan dengan inisiatif pada anak, kemauan anak, dan dukungan guru, sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang senantiasa siap melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dan bermain bagi anak menjadi menyenangkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari yang dirancang untuk anak-anak.
Kesenangan bermain yang tidak terhalang melepaskan segala macam perilaku negatif yang ada dalam diri anak, melatih kesehatan, dan membuat anak merasa penuh kenyamanan. Kemudian metode pelaksanaan. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan prosedur berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari anak-anak yang saya teliti. Untuk mendapatkan data atau keterangan sesuai dengan masalah yang saya teliti, saya menggunakan teknik pengumpulan tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 10 Mei 2021 yang menunjukkan bahwa anak dalam meningkatkan daya imajinasi, kemampuan fisik motorik halus dan kasar, keterampilan sosial, kognitif, emosi melalui metode bermain anak, itu dapat dibimbing dan diarahkan. Anak dapat mengikuti aturan permainan, mendengarkan penjelasan materi permainan dengan tenang, senang, dan kerjasama. Menggunakan permainan dapat menumbuhkan minat dan kreativitas anak sehingga kegiatan permainan tidak membosankan. Dalam metode bermain ini adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak, kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan. Permainannya akan membantu anak menumbuhkan interaksi dengan teman dan kelompok bermainnya. Demikianlah pemaparan artikel ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.